Dulu naik bus itu hanya soal perjalanan, tapi sekarang naik bus bisa jadi pengalaman yang mewah. Dari toilet bernuansa hotel sampai dengan hiburan digital di depan mata. Inilah transformasi bus kekinian yang bikin perjalanan panjang, jadi nggak mau cepat sampai. Koresponden CNN Indonesia Drive Albi Pratama punya informasinya untuk Anda. Anda yang masih ingat zaman dulu banget nih yang suka ikut sama orang tua bepergian keluar kota naik bus, ataupun Anda yang dulu memang hobinya melakukan perjalanan antar pulau, antar kota ataupun antar provinsi dengan menggunakan bus, pasti kebayang ya ataupun ingat kalau dulu bus tuh nggak nyaman ya, posisi duduknya tegak, nggak ada toiletnya, terus rasanya tuh pengen cepet-cepet nyampe aja di tempat tujuan. Nah, tapi zaman sekarang bus itu udah dilengkapi dengan berbagai macam fitur dan juga fasilitas kayak yang ada di belakang saya ini. Nah, saya bakal tunjukin nih sama Anda tentang bus modern ini. Kira-kira apa aja sih fasilitas yang bisa kita rasakan ataupun kita lihat di dalam sini. Kita lihat ke dalam aja yuk. Kebetulan tuh banyak banget yang penasaran tentang gimana sih fitur daripada bus ini sendiri. Ikuti saya. Ada yang tahu nggak saya lagi ada di mana? Nah, sekarang saya lagi ada di bagian storage penyimpanan bagasi ataupun tempat penyimpanan barang-barang daripada penumpang yang naik bus ini. Masuk deh, liatin segede apa sih kompartemen ataupun storage ini nih. Cukup gede ya. Bahkan mungkin lebarnya ini udah kayak kamar kos. Jadi mau nempatin matras di situ juga bisa. Naruh barang berapa banyak pun sampai puluhan juga mampu tempat ini. Di sebelah sini masih ada ruang rahasia. Tuh, ini tempat istirahat buat driver maupun kernet ya. Udah disediain matras. Di sini juga ada kompartemen penyimpanan. Ini mungkin juga buat tempat naruh makanan. Terus juga ada pengisian daya nih, ada 2. Terus juga ada saklar dan lain sebagainya. Cukup nyaman sebenarnya kalau misalnya kita mau rebahan di sini. Tuh, misalnya capek, habis nyetir perjalanan jarak jauh atau lagi istirahat, tempat ini berguna banget nih buat driver ataupun petugas dari bus ini sendiri. Sebelum saya masuk, saya sudah langsung disambut sama APAR, alat pemadam api ringan yang bisa memberikan kewaspadaan kalau misalnya amit-amit terjadi kebakaran di bus ini karena suatu insiden gitu. Nah, para penumpang yang tentunya mau masuk pasti langsung aware dengan ketersediaan APAR ini. Jadi udah nggak pusing ataupun bingung lagi nyari APAR ini ada di mana. Sekarang kita lihat yuk. Nah, sebelum kita lihat gimana desain daripada kabin bus ini, saya langsung disambut nih sama pintu kemana saja yang ada di pintu masuk. Nih, pintu toilet ya. Ini kan ada logo untuk laki-laki dan juga perempuan. Kita lihat kayak gimana sih toilet di dalam bus itu. Oh, wah, bukannya begini ternyata. Wah, ternyata lumayan mewah ya. Walaupun sempit nih. Oh, sini ada cermin lengkap dengan pencahayaan ataupun ambient light-nya. Ada satu water closet, tapi biasanya memang kalau misalnya toilet yang ada di sebuah bus itu nggak bisa dipakai buat buang air besar. Hanya buang air kecil aja yang diperbolehkan dilakukan di tempat yang sangat minimalis ini. Ada jet washernya juga di sini dan pegangan. Jadi cuma itu. Tapi setidaknya nuansanya tuh mewah, nggak yang jadul ataupun jorok gitu kesannya ya. Oke, sekarang kita udah di dalam busnya dan ini tuh beda banget ya sama kebanyakan bus yang dulu kita kenal gitu, sederhana, biasa bangku 3 sebelah kanan, kiri 2, tapi ini udah jauh lebih eksklusif. Dan bahkan nih, sebelah kiri saya ini ada drinking water machine alias dispenser. Jadi kalau misalnya aus di tengah jalan dan kebetulan kita kehabisan perbekalan air minum, tinggal ngambil aja. Ada dingin, ada hangat gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau nyeduh makanan instan seperti misalnya mie instan juga bisa di sini. Ini mulai dari ambient light-nya ya. Saya terkesima sama ambient light-nya yang bikin mobil itu kelihatan jadi lebih mewah. Ada ambient light yang bentuknya list, lampu ke belakang warna kuning, dan ada yang putih seperti ini. Terus juga ada kompartemen di bagian kanan kiri atau di atas tempat duduk. Walaupun nggak terlalu gede, tapi cukup lah buat naruh-naruh barang. Tapi kayaknya tas saya ini, tas gendong ini, nggak bisa langsung masuk, jadi harus dikurangi dulu gitu. Tapi setidaknya cukup lah. Nah, sekarang kita rasain dulu nih, gimana sih duduk di bus yang modern ini. Dan kayaknya kalau dari joknya sih udah nyaman banget ya, udah ada safety beltnya juga
harusnya bisa dipakai dengan proper. Nah, bisa selonjoran nih karena udah ada footrest-nya. Tuh. Dan kalau misalnya kita ngerasa, aduh, kok terlalu tegak ya duduknya gitu, tenang, ada reclining yang disediakan di sini dan tuh, bisa jauh lebih rileks karena udah setengah tiduran. Terus di sini juga udah disediain ada cup holder 3 dengan berbagai ukuran, tapi tentunya berbagi ya sama penumpang di sebelahnya. Terus juga kalau misalnya jenuh, pengen buka laptop ataupun pengen makan misalnya, nggak usah khawatir. Di sini juga udah ada meja ataupun tatakan yang tersedia, bisa makan, terus bisa laptop juga. Dan kalau misalnya gadget Anda, laptop ataupun ponsel tiba-tiba baterainya low bat gitu, nggak usah khawatir. Di sini juga ada sumber energi yang disediakan dalam bentuk port charger Type C dan juga Type A. Sekarang kita lihat bagian lainnya yuk. Sekarang saya udah di jajaran terdepan daripada penumpang-penumpang yang ada di bus ini. Nah, kalau misalnya di bagian depan ini kayaknya punya ruang kaki yang jauh lebih lapang ya, karena nggak kepentok sama jok yang ada di depannya dan langsung kaca. Tentunya visibilitas jauh lebih clear, bisa lihat depan, bisa lihat kanan ataupun bagian kiri. Nah, di sini juga udah ada 2 layar entertainment yang bisa memberikan hiburan buat penonton yang ada di sini, walaupun ini belum touchscreen ya tuh. Jadi masih ada remote-nya tersendiri. Di sini udah ada video on demand, music on demand, bahkan juga bisa YouTube. Dan untuk urusan security ataupun keamanan, udah tersedia CCTV. Satu di bagian depan dan satu lagi di bagian tengah. Sekarang kita lihat yuk, bagian pengemudi itu kayak gimana sih? Ternyata nggak cuma bagian tempat duduk penumpang aja yang nyaman. Saya pun duduk di kursi pengemudi ini juga nyaman kok. Joknya sama-sama empuk, semi bucket seat juga, jadi kayak dipeluk gitu sama joknya. Dan untuk posisi mengemudinya juga proper ya. Jadi kita bisa ngelihat semua pemandangan ataupun area dari bus ini dengan sangat baik. Bahkan banyak banget spion yang disematkan di sini supaya kita bisa mengurangi potensi blind spot. Mulai dari spion kecil yang ada di sebelah kanan saya, terus juga yang di bagian depan ini, sebelah kiri, sebelah kanan, ada semua. Di sini juga banyak banget indikator-indikator yang bisa memberikan informasi penting kepada si pengemudi ya, mulai dari air suspension, terus juga posisi rem, speed, dan lain sebagainya. Nah, ini juga transmisinya udah otomatis. Jadi buat perjalanan jarak jauh, si driver udah harusnya nggak terlalu capek ya, karena nggak banyak pedal yang harus dipikirin. Terus juga ada MID standar lah ya, ada tachometer, ada speedometer, indikator bensin, lampu, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada layar entertainment yang dicitrakan ke 2 layar head unit ataupun entertainment yang ada di bagian kabin penumpang. Jadi semua kontrolnya dilakukan secara touchscreen dari sini. Misalnya, Pak Supir, setel YouTube dong. Pak Supirnya tinggal pencet dari sini. Gampang. Keren ya ternyata. Dan gitu kira-kira jeroan dan juga desain dari karoseri bus yang ada di belakang saya ini. Gimana? Keren nggak? Fiturnya, fasilitasnya, desainnya. Ini kekinian banget ya, beda banget sama bus antar kota, antar provinsi yang bisa kita kenal di masa lalu yang ya sederhana. Tapi sekarang kenyamanan daripada penumpang benar-benar dipikirin banget. Nah, menurut Anda, terutama bus mania, kira-kira suka nggak nih sama bus yang ada di belakang saya ini? Dan mana juga fasilitas ataupun fitur yang paling disukai? Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.